dengan Nabi nanti di hari kiamat dan akan bersamanya. Baik, kita melangkah ke hadis berikutnya. Itu hadis dari Abil Abbas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa 'an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي boleh kita bilang Tirmidzi atau Turmudi atau Tirmidzi. احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Hadis ini pertama kita mulai dari biografi perawi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang disebut dengan Abil Abbas, beliau ini merupakan anak paman Nabi, artinya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah beliau Al-Abbas ini merupakan adik daripada ayah Nabi. Ibnu Abbasnya sepupu Nabi, berarti sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan nabilah yang mentahnikkan beliau, nabi yang pecicap. Lahirnya di Makkah. Baik, kita mengenal beliau bernama Abdullah. Ya, kita sering sebut Ibnu Abbas, namanya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi, dari Bani Hashim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu an umur beliau 13 tahun. Jadi menjelang baligh lah. Umur 13 tahun. Ya, beliau memiliki banyak sekali fadilah, keutamaan yang disebutkan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mendoakan, ya. Jadi Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi dalam beberapa doa. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau pernah dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun mendoakannya dengan mengatakan, Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ini al-hikmah. Ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini al-hikmah. Al-hikmah adalah al-ilm, ilmu. Dalam lafaz lain yang disebutkan, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas ni Al-Quran. Al-kitabna Al-Quran. Kemudian juga dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan Ibnu Abbas ni pemahaman agama, pahamkan dia akan agama.
Boleh doa ini kita doakan untuk kita? Boleh. Doakan anak kita? Boleh. Nabi mendoakan sepupunya. Maka para guru ini teladan bagi para guru, bagi para orang tua, bagi kita semua. Karena Rasul adalah guru terbaik. Beliau mendoakan orang yang didik. Beliau mendoakan anak didik beliau. Maka doanya tadi, Allah ma'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkan dia al-hikmah, ilmu. Allah ma'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkan dia Al-Quran. Sekarang kita berapa kali pernah mendoakan itu? Sisi mengikuti Rasulullah dalam hal ini berapa kali, Pak? Berapa seringnya? Kalau belum, maka mulailah. Kita para guru, kita para orang tua. Yang kadang kita sering kali memaksa, memerintahkan anak kita, udah belajar yang kuat, belajar yang rajin. Kurang apa? Semua diberikan vitamin, semua lengkap. Perlengkapan sekolah diberikan, perlengkapan bidayah, semua diberikan. Tapi apakah ayah, kalau seandainya bertanya anak ini pada ayah, ayah pernah bakal mendoakan saya? Ini sisi sunnahnya, Pak. Nah, kita bisa katakan untuk diri kita juga doa kepada Allah, Allahumma 'allimnil kitab. Ya Allah, ajarkan aku Al-Quran. Ajarkan aku Al-Quran. Disebutkan di sini dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah radhiyallahu taala anha. Ibnu Abbas meletakkan tempat wuduk Nabi dan air wuduk Nabi di malam hari. Nanti Nabi bangun berwuduk. Ya. Fawada'tu lahu wudu'an min al-lail. Jadi Ibnu Abbas menyediakan air wuduk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Maimunah, maka Maimunah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wada'a laka hadza Abdullah bin Abbas." Yang peduinya Rasulullah, nya Ibnu Abbas. Yang pedui kederawannya. Ibnu Abbas telah meletakkan air wuduk untukmu ya Rasulullah. Seketika Rasulullah mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan, pahamkan kepada Ibnu Abbas ini agama dan berikan dia ilmu tafsir Al-Quran. Subhanallah. Jadi di antara cara kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, mendoakan kebaikan untuknya. Ya, saya berharap saya dan kita semua, Pak, terlebih para guru, ini bisa dicontohi. Doakan anak-anak kita, anak-anak didik kita. Selama ini mungkin kita sudah bersusah payah untuk mendidik mereka, mengajarkan mereka. Mungkin ada yang kurang, doa kita untuk mereka. Hari ini berbagai kelengkapan sarana sudah ada. Belajar macam cara, ya, alat peraga, dempuna. Satu guru, doa tidak ada. Doa tidak ada. Kalau buat RPP, buat apa, rapat sekolah besok-besok, mudah-mudahan kepala dinas dan siapapun bertanggungjawab di bidang pendidikan menyampaikan ini kepada guru ketika rapat guru. Ya. Menyampaikan ini. InsyaAllah lahirlah anak-anak didik yang luar biasa. Karena doa guru kepada anak didik itu berikan keberkahan. Beda. Rasul mendoakan itu kepada Ibnu Abbas. Maka dinamakan Ibnu Abbas dengan berbagai gelar. Ada sebutannya Hibrul Ummah. Ada sebutannya dia karena keilmuannya samudra ilmu. Ada sebutannya dia tinta bagi ilmu. Sebagainya. Ada terjemahannya adalah orang yang menafsirkan Al-Quran, ahli Al-Quran, turjuman Al-Quran. Baik. Kemudian
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau memiliki banyak sekali ilmu, orang alim di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sempat bertemu juga dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Ibnu Mas'ud juga orang alim di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Ibnu Mas'ud lebih dahulu meninggal dunia. Ya, jadi Ibnu Abbas, Allah berikan hidupnya, Allah berikan beliau panjang umur. Maksudnya panjang umur setelah Ibnu Mas'ud meninggal sampai 36 tahun. Panjang umur. Ya. Pak, kalau masih ada ulama dalam kalangan umat itu ada keberkahan, berarti ada kebaikan. Ya. Maka Al-Abbas radhiyallahu anhu dikenal rumahnya dan rumah ilmu yang berkah. Ya. Maka beliau punya anak, Al-Abbas ini punya anak sampai 10 anaknya. Di antara mereka namanya Ubaidullah, ini salah seorang sahabat yang junior. Maka Abdullah dan Ubaidullah ini keduanya adalah putra Ibnu Abbas. Ya, dia punya anak juga Ibnu Abbas. Ya, ketika mereka di sana di Mekah, mereka sudah hidup dengan suasana ilmu, mereka mendapatkan ilmu. Ya, kalau kita lihat kehidupan sahabat Nabi, kecil-kecil anak ini sudah dikenalkan dengan ilmu. Ini enggak ada istilahnya Nabi mentang banyak, abah main mentang. Main memang dunia anak-anak. Tapi mereka dibiasakan suasana hidup dengan ilmu. Hadirin berbahagia, maka kita lihat kehidupan Ibnu Abbas radhiyallahu an menjadi rujukan para sahabat yang lain tentang agama ini. Orang ketika bertanya agama setelah tiada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya, maka merujuk kepada Ibnu Abbas. Maka sejumlah nama tabi'in yang masyhur itulah murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ulama-ulama di kalangan tabi'in mereka adalah murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin yang berbahagia, sampai terkenalnya bagaimana hebatnya rumah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau punya anak dari Abdullah dan sebagainya. Sampai-sampai orang Badui dulu mengatakan, man aradat dunya wal akhirah, barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat, maka hendaknya dia pergi ke rumah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Rumah ilmu, rumah terkenal dengan keilmuan. Namanya peledonya akhirat jak rumah je. Kenapa? Di situ ada ilmu. Maka kita kenal perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man arada ad-dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alayhi bil ilmi. Itu perkataan Imam Syafi'i, bukan hadis Nabi. Sedikit mengingatkan sejumlah para penceramah pada mengatakan ini hadis Nabi, tidak. Ya, itu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama Syafi'i, ya. Itu bukan hadis Nabi, itu perkataan Imam Syafi'i. Ya, ini betul sedikit. Hadirin yang saya muliakan, ya. Kenapa dikatakan demikian? Kalau mau dunia dan akhirat ke rumah Al-Abbas, karena rumah ini terkenal mengajarkan orang akan agama sekaligus memberikan makan kepada orang. Begitu. Kedermawanan juga, ya. Orang hana makanan gebi makanan, hanam pom ilme ge porno ilme. Luar biasa. Ya, saya membaca juga sejumlah biografi para ulama dan sampai hari ini ada di antara ulama kontemporer juga terkenal di kalangan mereka selain keilmuannya juga kedermawanannya, karena memang kaya raya. Sejumlah para ulama di negara Arab itu ketika mereka pergi ceramah ke Eropa, buat daurah kemana, termasuk pergi ke Indonesia, itu uang mereka sendiri, ya. Dan dikenal di negara Arab, pemilik hotel ini, sekian hotel, pemilik perusahaan ini, tapi ilmu agamanya Masya Allah. Inilah ini tidak mengesankan seharusnya kalau kita punya harta, anak itu memang mesti pisah agama. Kenapa seakan-akan kesan hari ini kalau orang belajar tentang ilmu selain ilmu agama, kesannya
Ya, kalau selain ilmu syariat, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya, kesanjihnya burung kayak. Nyo belajar Al-Quran, belajar tentang hadis Nabi, yang orang ketingin. Ya, kan tidak harus demikian. Ya. Baik. Hadirin berbahagia. Ya, ini kita mau cerita sedikit. Kemudian karena terkenalnya kedermawanan mereka, maka dikenal dengan orang yang juga memberikan kebutuhan terhadap kebutuhan dunia masyarakatnya. Nah, maka jemaah saya muliakan, ulama-ulama yang seperti ini, bahkan sampai mereka yang tidak memiliki harta pun, mereka lah orang yang sangat dekat dengan masyarakat sebenarnya. Mereka yang sangat dekat dengan masyarakat. Dan ini ulama yang seperti yang Nabi SAW wariskan. Nabi sangat dermawan. Terkenal kedermawanannya. Sampai orang Badui pun datang pada Nabi SAW minta sesuatu, Nabi berikan. Sehingga Nabi tidak pernah menyembunyikan kebaikan dunia sedikit pun di rumahnya, melainkan beliau berikan kepada umatnya. Kehebatan ilmu, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini sampai Umar radhiyallahu an memasukkan beliau ini ke dalam majlis Umar. Umar ketika jadi khalifah memanggil Ibnu Abbas dan membawa bersamanya duduk di kalangan para sahabat senior. Kita tahu tadi Ibnu Abbas masih muda, Nabi meninggal masih muda, 13 tahun, Pak. Setelah Nabi meninggal dunia, Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Kemudian Umar masih muda. Umar punya majelis, timnya itu orang bersama, malah orang-orang alim di kalangan para sahabat. Itu beliau bermusyawarah minta pendapat. Maka Ibnu Abbas ini orang sangat muda, dibawa oleh Umar bersama sahabat-sahabat yang tadi dan bertanya kepadanya tentang ilmu. Maka didapatkan jawaban Ibnu Abbas adalah jawaban yang sangat memuaskan. Ilmu itu bikin orang tua walaupun dia masih muda. Maka istilah syekh kadang dipanggil kepada orang berilmu walaupun dia masih muda. Walaupun dasarnya syekh itu kadang dikatakan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Ini kehebatan ilmu. Maka sebagaimana ungkapan Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan kalimat pujian tentang kehebatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat orang yang paling bagus pemahamannya, orang yang paling banyak ilmunya, dan orang yang paling lembut juga orangnya melebihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan aku telah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengundang Ibnu Abbas radhiyallahu an untuk bertanya kepadanya masalah-masalah yang sulit. Dan Ibnu Abbas mampu menjawabnya. Ini di zaman sahabat, Pak. Di zaman orang-orang hidup dengan wahyu waktu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Talhah bin Ubaidillah, ini bahasa-bahasa rekomendasi. Talhah bin Ubaidillah mengatakan tentang Ibnu Abbas, sungguh Ibnu Abbas ini telah diberikan oleh Allah pemahaman, keilmuan, dan seterusnya, dan tidak pernah aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendahulukan memuliakannya melebihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Abbas juga menyebutkan Umar pernah memasukkan aku bersama majelisnya senior-senior Ahlu Badar. Maka sampai-sampai sebahagian mereka mengatakan, kenapa dimasukkan anak-anak ke sini? Anak-anak.
Hai pakai animit kena. Al-Fatah. Kenapa anak-anak dibawa ke sini? Manusia apa? Makanya kadang teatranya sebahagian orang tua hai animit bukan. Kenapa dimasukkan dia? Kita juga punya anak yang semisal dengan dia. Nyodomnan umur dia nanti nanik dia kabenan ci umur. Anak tak bagan pakannya kena saja nanya. Belum kenal bagaimana kehebatan keilmuan. Maka dijelaskan tentang kemuliaan dan kelebihan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, ini karena waktu sehingga ditanyakan tentang tafsir ayat surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Ketika itu Ibnu Abbas ingin diperlihatkan oleh Umar radhiyallahu an bagaimana keilmuan beliau. Sampai akhir surat, maka orang-orang memberikan penafsiran, umirna an nahmadallah. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk memujinya, memohon ampun kepadanya apabila Allah telah memberikan pertolongan kepada kita dan kita telah bisa menaklukkan kota Makkah. Ya, sebagian lain mengatakan la nadri, kami enggak tahu. Dan sebagian lain bahkan enggak mengatakan apa-apa, diam. Faqala li, maka Umar mengatakan, wahai Ibnu Abbas, akadzalika taqul, apakah pendapatmu sama dengan pendapat mereka tadi? Orang-orang yang senior tadi, orang sudah tua-tua tadi. Hanya anak muda. Bagaimana? Qala qultu la. Kan. Lun kalaganya lun pahami. Kan? Ini orang yang saya dawai oleh Rasul, orang paham tafsir. Yang saya pahami bukan demikian. Lebih dalam long pahami. Yang dipahami oleh Ibnu Abbas lebih dalam lagi. Fama taqul? Apa pendapatmu tentang ayat ini? Apa yang kamu tafsirkan? Apa yang kamu pahami dari ayat tersebut? Qultu, kata Ibnu Abbas, ayat itu mengisyaratkan, menyebutkan tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain semua memahami dari teks ayat. Ayat ini perintah memuji Allah, memohon ampun kepada Allah. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, ini tentang ajal Rasul. Allah kasih tahu kepada Rasul, ajalnya sudah dekat. Ya. Ketika Fathu Makkah, maka menunjukkan alamat ajalnya. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma a'lamu minha illa ma ta'lam." Aku tidak tahu darinya kecuali apa yang kamu tahu. Riwayat Bukhari. Ini riwayat Bukhari. Hadirin berbahagia, itu contoh dunia keilmuan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pembuka. Terakhir, di akhir waktu wafatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di tahun 68 Hijriah. Dan beliau di akhir hayatnya sempat hilang penglihatan beliau. Ya. Jadi ini kalau kita lihat pada ulama banyak juga. Ulama itu kan di akhir hayatnya sudah ada yang hilang penglihatannya, tapi ilmunya enggak hilang. Ya. Akan tapi hatinya bersinar bil ilmi wal iman, bersinar dengan ilmu dan iman. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit ya, tentang biografi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan kehebatan beliau. Ya, minimal kita bisa mengambil semangat menuntut ilmunya dan sunnah bagaimana Rasul mendoakannya. Mungkin hari ini kita jarang mendoakan anak didik kita, jarang mendoakan anak-anak kita. Doakanlah sebagai doa Rasulullah. Rasul telah berdoa kepada orang lain menaikkan kebaikan. Dalam hal ini kebaikan yang paling baik itu mendoakan ilmu, mendoakan bisa memahami Al-Quran dan seterusnya.
InsyaAllah pertemuan ke depan yang akan datang, mudah-mudahan ada umur panjang, ada kesempatan kita melanjutkan tentang makna hadis yang tadi kita bacakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.